Itu tempat yang indah kan ya di Brebes itu. Ceritain sedikit Neng soal dapil Neng ini, suasananya kayak gimana? Jadi begini Pak Imam, untuk di dapil Brebes, Tegal dan Kota Tegal sebenarnya memiliki khasanah yang luar biasa. Baik dari segi pertanian, pariwisata, kemudian di situ juga tempat industri. Karena sebenarnya bawang itu kan hanya sekedar 5-10% akarnya, 10 cm akarnya. Kemudian dengan adanya mikroba, bawang bisa bertahan lebih lama. Mungkin dari beberapa faktor yang penyebab dari kemiskinan itu angka pengangguran tinggi di Kabupaten Brebes. Oke. Angka pengangguran di Kabupaten Brebes itu data per tahun 2022 itu 9,8%. Sebenarnya Gunung Lio ini bisa kita kembangkan sektor pariwisatanya bisa seperti Guci. Apa di pedesaannya Neng Ais? Di pedesaannya pendidikan cukup. Alhamdulillah di desa juga lumayan sudah cukup aman, dan bahkan di desa-desa kalau Bapak lihat mewah-mewah rumahnya dua lantai, dan mereka mainannya mobilnya Pajero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kita keliling-keliling di dapil berapa ya? 3 Jakarta. Beberapa calegnya sudah kita undang. Mungkin kita perlu refreshing ya ke tempat yang komoditas pertaniannya luar biasa, tempatnya indah, dan langsung saja saya hadirkan seorang caleg yang sangat bersemangat begitu ya. Bersama saya ada Neng Ais atau Mbak Siti Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih Neng. Ini langsung dari sana Neng Ais? Langsung dari Brebes, langsung ke sini. Berapa jam sekarang Brebes 4 Jakarta? jam. 4 jam. 4 jam. Relatif deket ya berarti. Relatif ya, deket karena kereta di Brebes ini pagi, siang, malam juga masih ada. Oh, tadi naik kereta atau naik kendaraan? Naik kereta. Roda 4. Naik kereta. Iya. Siap. Neng Ais, kita mau ngobrol-ngobrol. Boleh. Kita ingin sekali tahu bagaimana Neng Ais melihat dapil, bekerja bersama masyarakat di dapil, dan seterusnya. Tapi tentu tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal tentu tak kenal. Kita sih sudah meriset ya beberapa aktivitas Neng Ais, tapi tentu lebih afdal kalau Neng Ais cerita ke teman-teman yang menyaksikan di rumah, apa Neng Ais ini sebenarnya profilnya seperti apa, portofolionya seperti apa, biar kita sama-sama saling mengenal. Silakan Neng. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri sebenarnya dulunya seorang guru. Saya pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Slamet Sri, kemudian mengajar di SMA Unggulan Slamet Sri di Kendal, kemudian saya pindah lagi ke Batam di Sekolah Juwita National School. Setelah mengajar di umur 25 tahun, saya merasa impian saya sudah terpenuhi, yaitu saya punya target di umur 25 tahun pengen mengajar dari level terendah sampai tertinggi. Alhamdulillahnya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sudah saya lakukan semua Pak Imam. Jadi udah pernah dicobain? Sudah dicoba semua dengan level terendah pendidikan, ternyata menghadapi siswa harus seperti ini, SMP seperti ini, SMA seperti ini, dan setiap level atau jenjang pendidikan itu berbeda-beda. Tidak disamaratakan cara pola asuhnya, pendekatannya, seperti itu. Jadi memang aktivitasnya dari dulu mengajar ya Bu? Dulu mengajar. Dan ini sebenarnya membantu ya, bagaimana sekarang kan ketemu masyarakat kan dari segala level ya Bu ya? Iya, di segala dari level. Petani sampai mungkin pejabat, ada yang masyarakat biasa, itu jadi sering ketemu. Oke, Bu atau Mbak ya, atau Neng Ais. Neng Ais. Saya mau tanya-tanya nih, kalau di dapil Neng Ais itu dapil Jateng 9 ya Neng ya? Betul. Dan Neng Ais itu dapil Jateng 9 ada Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal. Betul. Begitu ya. Ini kan tadi saya opening bilang itu tempat yang indah kan ya di Brebes itu kan pertanian, hortikultura. Itu kayak gitu ya. Ceritain sedikit Neng soal dapil Neng ini, suasananya kayak gimana?
Jadi begini Pak Imam, untuk di Dapil Brebes, Tegal, dan Kota Tegal sebenarnya memiliki khasanah yang luar biasa. Baik dari segi pertanian, pariwisata, kemudian di situ juga tempat industri. Karena di Brebes sendiri sudah mulai menjamur pabrik-pabrik besar yang dari luar negeri sudah masuk di wilayah Brebes. Dan itu jumlahnya bukan 1, 2, itu sudah puluhan. Oh. Ya, di sana karyawan-karyawan juga sudah banyak. Nah, di Dapil sini, kenapa sih dengan adanya Dapil Brebes saya lebih tertarik di sana? Karena di Brebes tempat lahir saya. Oh, tempat ini lahir putri saya. daerah ya, Ya. Neng Ais ya. Iya, dan di Brebes sendiri di situ ada sebuah filosofi yang kita miliki di dalam lambangnya Brebes, yaitu mangesti wicara ebahing praja. Artinya rakyat Brebes bahwasanya bertekad untuk membangun daerahnya. Nah, saya sebagai orang Brebes yang lahir di Brebes dari mulai TK sampai SMA di Brebes, saya punya kewajiban untuk membangun daerahnya. Wah, keren. Begitu. Jadi Neng Ais nih, kalau boleh tahu Neng, Boleh. usianya berapa ya Neng ya? Usianya berapa sekarang? Usia saya 33. Wih, ini masih millennials nih. Masih milenial Dan masih banget. masih muda sebenarnya tapi mau terjun ke politik. Neng, sebelum kita jauh-jauh nih, Neng Ais mungkin bisa cerita, kenapa terjun ke politik Neng Ais? Politik itu adalah hobi. Oh ya? Hobi yang sejak kapan Neng merasa wah ini menyenangkan nih hobi saya, sejak kapan? Sebenarnya saya mencintai politik, menyukai kegiatan politik itu dari kakek saya. Kebetulan kakek saya dulu adalah orang P3 sampai meninggalnya juga P3. Dari situ saya mencintai sebuah politik dan saya terkendala sempat berhenti setelah saya jadi guru, kemudian jadi ibu rumah tangga. Setelah suami saya meninggal, saya baru benar-benar terjun ke politik. Inilah fashion saya, inilah kehidupan saya yang sebenarnya. Dalam dunia politik itu bukan politik kotor yang seperti mereka katakan. Politik adalah seni, politik itu riang gembira. Ya. Politik juga pengabdian, politik juga ibadah ya Neng. Politik juga ibadah, karena banyak beberapa ulama, beberapa dari teman-teman pesantren terjun ke politik. Ya memang harus ada yang diperjuangkan di dalam politik itu, tempat untuk berjuangnya bareng-bareng. Seperti undang-undang pesantren, undang-undang yang berkaitan tentang agama juga kan diatur, diperjuangkan melalui politik. Iya, jadi memang politik itu masuk ke semua sendi kehidupan ya, sampai yang lebih yang luas itu seperti tadi ya, undang-undang itu mengatur semua orang, mengikat semua orang gitu Neng Ais ya. Neng Ais, langsung nih kalau kita ngobrolin mengenai Dapil Neng Ais, ini kan tadi kita sudah mendapatkan informasi ya, Dapilnya tuh komoditasnya bagus, pertaniannya subur, kemudian pariwisatanya juga jalan begitu ya, dan salah satu yang menarik itu kan soal pertanian begitu ya. Masyarakat yang awam aja taunya Brebes itu penghasil bawang merah gitu ya. Pasti sebenarnya hortikultura lain jangan banyak ya, sayuran atau tanaman lain juga banyak di sana. Nah, terus cerita ini, kan kabarnya Neng Ais ini salah satu terobosan atau programnya adalah Mikroba 63 Garuda. PA 63 Garuda. Itu cerita Neng, apa Mikroba ini dan program apa sebenarnya yang Neng kasih ke masyarakat? Iya, untuk Mikroba PA 63 Garuda ini juga saya membawa contohnya. PA 63 Garuda ini salah satu pengurai. Ini makhluk hidup. Seperti halnya Yakul. Ini sama. Iya, cuman ini kita gunakan untuk ke tanah. Kalau di tanah kita ini pesawahan-pesawahan itu kan sudah banyak adanya zat-zat kimia karena pupuk kimia, obat-obatan kimia, dan saya rasa tanah kita lebih cepat kering karena obat-obatan, pupuk kimia itu tidak bisa terurai secara sempurna. Sehingga ini Mikroba membantu untuk menguraikan zat-zat kimia itu. Perbedaannya apa? Beberapa kali saya sudah melakukan terjun ke petani-petani untuk menggunakan Mikroba. Alhamdulillah kemarin Brebes pada saat kekeringan dengan bantuan Mikroba ini bisa menolong.
Karena sebenarnya bawang itu kan hanya sekedar 5-10% akarnya, 10 cm akarnya. Kemudian dengan adanya mikroba, bawang bisa bertahan lebih lama. Oh, jadi dia menyuburkan tanah, menguatkan bawang ya, akar bawang ya. Akar bawang, Oke. karena bawang bisa mendapatkan mineral-mineral yang ada dalam tanah. Sehingga kalau kita ngasih obat, ngasih pupuk, ngasih cairan, itu benar-benar keserap. Udah berapa lama Neng Ais bersama masyarakat membantu masyarakat dengan menggunakan ini mikroba PA63 Garuda ini? Saya bersama masyarakat menggunakan PA63 Garuda itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Udah setahun? Sudah 1 tahun berjalan. Dan PA63 Garuda bukan hanya digunakan di masyarakat Brebes, di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Dan ada beberapa titik-titik yang sudah kita gunakan. Seperti halnya di Bima juga sudah ada, di Karawang juga sudah ada. Dan ini memang penemunya asli orang Brebes. Asli orang Brebes dan Messi family, Messi keluarga saya, alhamdulillah bagaimanapun juga kita orang Brebes, yuk kita bareng-bareng untuk membantu petani yang mana karena kelangkaan pupuk sudah mahal, nggak ada lagi. Akhirnya dengan terobosan ini udah mahal nggak ada lagi. Mudah-mudahan bisa membantu petani. Neng, Iya. saya awam terhadap pertanian ya, tapi mikroba ini juga apakah selain tadi ya menyuburkan tanah, memperkuat akar, apakah produktivitas pertaniannya juga lebih baik? Misal kualitas bawangnya lebih baik atau jumlahnya lebih banyak? Jadi mikroba ini lebih untuk menyelamatkan perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian hasil panennya bawang itu bukan hanya sekedar besar, tapi sedap. Oh, lebih Ya, enak dimakannya? Iya, lebih sedap. Karena ada beberapa bawang yang hasilnya gede tapi hambar rasanya. Nah, ini dengan mikroba selain bawangnya gede, kemudian juga hasilnya lebih sedap, lebih legit kalau orang Sunda bilang. Dan ini bukan kimia ya, Neng Bukan Ais ya? kimia. Oke, ini makhluk hidup nih yang dikembangbiakan ya? Makhluk hidup yang dikembangbiakan dan ini juga makanannya sangat gampang sekali hanya dengan gula aren yang asli. Oke. Gitu. Neng Ais, udah berapa banyak masyarakat yang terbantu dengan programnya Neng Ais menggunakan mikroba PA63 Garuda ini? Masyarakat yang terbantu ada beberapa, salah satunya di Kecamatan Larangan, di Kecamatan Sidomulya, kemudian Desa Kerasak, kemudian ada beberapa petani-petani tambak di Desa Gerinting juga menggunakan mikroba ini. Karena kalau mikroba ini masuk ke dalam air, jadi senyawa-senyawa jahat yang dalam air, polutan-polutan jahat itu bisa dimakan sama mikroba. Gitu. Oh, jadi manfaatnya luar biasa ya. Jadi ekosistem alam tuh Allah udah ciptakan sebenarnya luar biasa ya Neng ya. Tanpa kimia sebenarnya bisa terbantu ya Bisa masyarakat. terbantu. Oke. Neng Ais, ke depan ini satu-satunya program yang Neng Ais terus lakukan ke masyarakat atau ada program lain yang Neng tawarkan? Untuk saat ini saya menggunakan mikroba untuk membantu masyarakat karena masyarakat Brebes, Tegal, Kota Tegal ini mereka lebih banyak mana buktinya seperti itu. Ya, mana buktinya. Makanya saya punya slogan ora kakan reka tapi nyata. Tidak banyak kaya tapi saya buktikan, saya kasih nyata dulu sekarang. Gitu. Bukan hanya nanti pada saat jadi tapi saya kasih bukti sebelum jadi. Jadi Neng Ais tuh coba ceritain latar belakangnya Neng. Kenapa akhirnya Neng Ais ini turun ke masyarakat menggunakan dalam tanda petik ya membawa mikroba ini? Apakah memang ini berdasar dari keresahan masyarakat atau kesulitan masyarakat sehingga memang mikroba ini yang akan bisa membantu mereka? Kayak gimana tuh waktu itu cerita latar belakangnya? Iya, sebenarnya di sini Pak Imam, saya merasa resah dan gelisah ya seperti lagunya Geisha. Oh, jadi Neng Ais sendiri ada keresahan sendiri waktu itu? Ada keresahan dan gelisah. Saya melihat fenomena di masyarakat, kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat, terutama ini yang lagi hangat-hangatnya itu Nenek Kaswiah. Nenek Kaswiah itu usia 90 tahun, dia kalau lapar mukul-mukul kayu karena dia lapar. Dia merasa dia tidak punya identitas, kemudian dia ternyata juga tidak tersentuh oleh bantuan
BLT. Nah, dengan adanya kesenjangan sosial itu, ditambah lagi petani-petani teriak. Air nggak ada saat kekeringan melanda. Pupuk nggak ada, mahal lagi. Udah orang petani sampai mengatakan kalau harganya mahal nggak apa-apa, tapi barangnya ada. Lah ini udah nggak ada, udah mahal nggak ada lagi barangnya. Itu yang menjadi saya harus tergerak, harus membantu mereka dengan cara saya, dengan menghadirkan mikroba PA63 Garuda. Kemudian ada salah satu desa di Selatri, Kecamatan Larangan, itu sumurnya bau, sudah bertahun-tahun tidak digunakan airnya karena sumurnya sangat bau sekali, bau lumpur segala macam. Nah, airnya kita kasih mikroba berapa galon, 2 hari kemudian kita diamkan dulu, 2 hari kemudian bau itu sudah mulai berkurang. Dengan treatment mikroba ini sebenarnya sangat membantu masyarakat. Selain harganya murah, karena kita hanya menggunakan tadi gula aren, kemudian kita membantu biang. Ini dengan cara gotong royong. Gitu. Menarik. Sekarang Neng Ais. Kalau Neng Ais ini menariknya buat saya ya, Neng Ais putri daerah sana, asli sana, hidup bersama masyarakat, tahu betul yang dialami, keresahannya, mungkin kemarahannya dari masyarakat. Nah, kami mencatat nih, ada tim riset kami bilang di 2021 itu kondisi di sana secara kuantitatif menyebutkan masih ada 187.000 warga memiliki penghasilan 345.000 per bulan. Ya, kemudian menempati rumah tidak layak huni, kemudian rata-rata penghasilannya hanya 11.000. Ini kalau Neng Ais lihat benar-benar itu yang terjadi di lapangan atau data ini terlalu berlebihan atau memang masih banyak kemiskinan di Brebes dan daerah sekitarnya? Jadi begini Pak Imam, untuk data yang di BPS itu saya katakan ya memang itulah kondisi Brebes saat ini. Itu yang membuat saya tergugah untuk terjun ke dunia politik untuk bareng-bareng memperjuangkan mereka-mereka yang seharusnya mendapatkan haknya. Iya. Karena di antara 3 kabupaten, Brebes, Tegal, dan Kota Tegal, Brebes ini yang termiskin. 16,05% data yang terbaru di 2022. Kemudian Kabupaten Tegal itu hanya 9,8%. Nah, sedangkan Kota Tegal 7,91%. Artinya apa? Dari 3 kabupaten ini, 2 kabupaten 1 kota, memang Brebes sangat menjadi perhatian. Yang perlu kita perhatikan, kita dorong sebenarnya penataannya. Yuk bareng-bareng stakeholder yang ada di Kabupaten Brebes, Pemda, dari mulai tingkat RT, RW sampai ke kepala sekarang PJ ya, PJ Kabupaten. Yuk kita bareng-bareng untuk menata, untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Brebes. Misalnya seperti yang terjadi pada Nenek Kaswiah itu sampai umur 90 tahun belum memiliki identitas. Dari situ kita bisa belajar Pak RT-nya yang menguasai daerah tersebut untuk bisa mendata warganya, datang door to door menanyakan. Jadi yang masyarakat punya hak untuk memiliki identitas. Kita bantu fasilitasi untuk memiliki identitas. Selanjutnya masyarakat miskin yang memang harus dibantu, maka tingkat RT mendata, tolong dibantulah mereka sesuai dengan haknya. Selanjutnya di sini setelah itu kerjasama stakeholder akan saling menguatkan. Jadi tidak ada yang namanya saling menyalahkan atau menuduh, tidak ada. Tapi yang jelas saling mendukung untuk Brebes keluar dari angka kemiskinan ekstrim. Neng Ais, ini saya orang luar ya, saya banyak nggak ngertinya pasti. Jadi silahkan diperbaiki aja kalau saya salah. Kan kita secara awam melihat Brebes tuh pertaniannya bagus ya, perkebunannya bagus, kemudian ada pariwisata, dilintasi oleh infrastruktur yang cukup mapan bisa dibilang begitu ya, karena kereta api tersambung, jalan tol tersambung. Tapi kenapa angka kemiskinannya masih tinggi ya? Apa yang terjadi ya, Neng? Atau
Boleh juga logikanya saya balik. Kalau memang kemiskinan masih tinggi, kira-kira terobosan apa yang harus dilakukan sehingga angka kemiskinannya perlahan bisa turun? Apa akar masalahnya di sana, Neng Ais? Mungkin dari beberapa faktor yang penyebab dari kemiskinan itu angka pengangguran tinggi di Kabupaten Brebes. Oke. Angka pengangguran di Kabupaten Brebes itu data per tahun 2022 itu 9,8%. Memang pabrik banyak di Brebes. Berpuluhan ribu karyawan ditampung di sana. Seharusnya ini ada peningkatan PAD, kemudian taraf kemiskinan juga semakin berkurang. Iya, logikanya kan gitu ya. Harusnya begitu. Dan saya juga menginginkan untuk pabrik-pabrik yang berdiri di areal Brebes dan sekitarnya, tolong dong untuk tenaga pekerja laki-laki untuk bisa diakomodir lebih leluasa. Karena yang saya lihat pekerja-pekerja ini kebanyakan perempuan. Anak-anak muda dan kemudian itu sistemnya masih sistem kontrak. Neng Ais, aku masih kepikiran gini. Bagaimana kalau entrepreneurship atau kewirausahaan? Apakah cukup berkembang di sana atau masih menemui kendala sehingga ruang untuk membuka usaha baru itu terkendala misalnya? Atau memang ekosistemnya lebih senang masuk ke industri yang sifatnya tradisional, pertanian, perkebunan, atau kayak gimana kondisi di sana, Neng Ais? Jadi kalau entrepreneurship yang ada di Kabupaten Brebes sebenarnya peluang-peluangnya itu sangat banyak ya, apalagi dengan berdirinya pabrik, misalnya ibu-ibu rumah tangga kita berdayakan untuk membuat nasi ponggol untuk dikirim ke pabrik, dititipkan ke kantin-kantin, yang jadi masyarakat sekitar ini benar-benar terbantu adanya penghasilan tambahan, walaupun tidak begitu besar, tapi itu terakomodir. Mungkin itu juga menjadi terobosan, salah satu terobosan ke depan untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang ada di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Neng Ais, kalau ke depan nih Neng Ais, di sektor pariwisata, saya belum ulas ini kita. Sektor pariwisata kan kenapa menarik? Karena biasanya investasinya nggak terlalu besar, karena bentang alamnya memang udah dasarnya indah, begitu ya. Dan serapan tenaga kerjanya biasanya cukup banyak, begitu ya. Apalagi kalau dilihat dari hulu ke hilir. Bagaimana perkembangan pariwisata di Brebes kalau yang Neng Ais lihat belakangan? Brebes ini sebenarnya punya alam yang luar biasa. Ada Gunung Lio yang keindahannya tidak bisa kita utarakan dengan kata-kata ya. Gunung Lio. Gunung Lio. Oh, saya belum pernah tuh. Di Gunung Lio luar biasa. Di sana kita bisa, sebenarnya Gunung Lio ini bisa kita kembangkan sektor pariwisatanya bisa seperti Guci. Hanya saja di Guci ada pemandian air panas segala macam. Di Gunung Lio pun kalau kita benar-benar serius, itu pariwisata itu bisa kita kembangkan semakin pesat dan insya Allah banyak anak muda-mudi untuk berwisata di sana. Selanjutnya ada Taman Mangrove di Brebes, ada kebun teh Kali Gua di Brebes. Itu sebenarnya luar biasa, keindahan alam di Brebes ini tidak bisa ditolerin. Kemudian pantai-pantai yang di Brebes ini memang perlu kita adanya revitalisasi sehingga pantai itu punya nilai lebih. Seperti halnya seperti PAI itu kan luar biasa itu. Di samping-sampingnya sudah dibuat fasilitas umum sehingga para pengunjung itu nyaman untuk bercengkrama dengan keluarga, dengan sahabat dan teman-temannya. Dan di Brebes mudah-mudahan ke depan sudah bisa dibuat seperti di PAI seperti itu. Oh, keren. Nah, Neng, sekarang gini. Tadi kita sudah explore bagaimana kondisi di sana dan potensinya banyak. Semoga bisa tergali dan apabila memang Neng Ais diberikan amanah, mudah-mudahan bisa mendampingi masyarakat untuk mewujudkan hal itu semua. Neng Ais, sekarang saya mau tanya gini, mungkin ini agak berandai-andai ya, tapi komitmen Neng Ais kepada masyarakat selama 5 tahun apabila Neng Ais menjabat tuh apa? Kan mungkin aja kan saat turun ke dapil ada yang nanya, ya udah nanti kalau Neng Ais yang jadi apa nih yang bisa kita dapati? Ya nggak harus material, bisa jadi kan komitmen,
bisa tetap dihubungi, turun dapilnya rajin kan gitu-gitu kan kadang-kadang masyarakat tentu nyaman ya. Itu apa Neng Ais yang Neng Ais biasanya tawarkan atau sampaikan? Komitmen saya bersama masyarakat, saya akan selalu bersama dengan rakyat, kapanpun dan dimanapun. Jadi pada saat rakyat membutuhkan untuk aspirasi-aspirasi, yuk kita tampung bareng-bareng, kita perjuangkan bareng-bareng. Saya menginginkan tidak ada batasan antara pemimpin dengan rakyat. Oke. Karena bagaimanapun juga kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Wah keren. Kedaulatan itu kan sebenarnya kekuasaan ada di tangan rakyat ya. Betul. Neng Ais dan semua caleg lain kan justru menjadi wakilnya rakyat gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya saya ini ya orang yang dimandatkan sama rakyat, pesuruhnya rakyat cara kasarnya. Iya. Orang yang disuruh sama rakyat, tolong dong perjuangkan ini, ya saya akan perjuangkan. Nah kalau sekarang tuh Neng Ais mudah dijangkau sama masyarakat atau ada kontak center yang bisa dihubungi mereka? Alhamdulillah. Saya untuk sampai detik ini nomor handphone saya setiap ketemu dengan teman-teman di dapil, monggo silakan dicatat nomor saya, silakan hubungin saya, bisa WA. Yang penting jangan langsung telepon. Oh, gitu. Karena kalau WA dulu kan kita tahu ya ada kepentingannya apa dan seterusnya. Jangan langsung telepon, dalam artian barangkali saya lagi sibuk kayak begini, saya nggak bisa ngangkat, takutnya kecewa, sakit hati. Padahal itu penting mau menyampaikan aspirasi yang menurut mereka sangat penting sekali. Karena semua aspirasi di masyarakat bagi saya itu nomor satu yang harus diperjuangkan bareng-bareng. Wah ini logikanya bener, bagus Neng. Karena kita harus punya mindset yang benar soal aspirasi itu. Bisa jadi secara subjektif kita menganggap aspirasi itu misalnya tidak terlalu penting, tapi buat mereka yang punya aspirasi itu sebenarnya sangat penting kan bisa penting. jadi ya. Iya. Jadi mending kita bilang dalam mindset kita semua aspirasi pada dasarnya penting. Sangat penting. Oke. Neng Ais, kalau melihat pembicaraan, pengetahuan, latar belakang, kalau misalnya duduk nih di Senayan, itu interestnya di komisi berapa Neng? Cita-cita saya menginginkan di Komisi 4 yang fokus di pertanian, kemudian perhutanan, segala macam. Karena memang passionnya di situ ya. Basicnya saya situ, saya pengen punya cita-cita ke depan Indonesia ini, terutama Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal, memiliki swambada pangan yang luar biasa, di mana hasil Brebes yang punya kultural penghasil bawang terbesar. Jadi benar-benar menghasilkan bawang terbesar, selain besar tapi sedap. Jadi bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya. Gitu. Jadi itu mimpinya ya. Mimpinya saya. Kalau sekarang tuh belum swasembada semua komoditas ya, Neng Ais ya? Belum ya? Belum. Walaupun Brebes ini penghasil bawang terbesar di Indonesia. Ya, karena kemarin aja kan kita habis kebobolan gara-gara kekeringan. Jadi ada beberapa petani yang gagal panen. Itu merupakan derita bagi kita yang selama ini mendampingi petani. Bahkan petani untuk mendapatkan air aja sampai bergantian menjaga di saluran irigasi. Perjuangan yang luar biasa bagi masyarakat Brebes untuk mempertahankan pertahanan pangan, terutama di bawang merah, karena bawang merah menjadi sentral kita, identitas kita sampai kapanpun. Neng Ais, terakhir nih, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kasih statement soal Tegal dan Kabupaten Tegal. Kita tadi belum mengulas terlalu dalam. Apa yang paling menjadi concern dari Neng Ais kalau kita bicara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal? Kota Tegal ini lebih spesifik ke nelayan, maritim. Di sana banyak perahu-perahu nelayan yang bersandar, banyak pengusaha ya yang mengandalkan kehidupannya dari hasil laut. Kalau Tegal tuh maritim. Iya, di Kota Tegal. Kekuatannya. Betul. Dan kalau Kabupaten Tegal sama seperti Kabupaten Brebes, untuk di pertaniannya lebih mendominasi, walaupun di sana ada beberapa pabrik, tapi tidak terlalu banyak seperti yang di Kabupaten Brebes. Oke. Jadi memang sebenarnya dapilnya Neng Ais ini dapil yang luar biasa ya. Dia punya gunung,
Iya, Dia punya pantai, punya laut. dia punya laut, punya pertanian, jadi lengkap sekali ya. Jadi dapil saya ini palu gada. Kalau nggak ada apa juga lo ada. minta gue ada pokoknya di situ. Lo minta ikan yang mau seperti apa, mau Ada segala tuh. macam ada semua. Mau minta dari hasil pertanian, Ada. dari kol, wortel, tomat segala macam Padi tuh juga ada, ada. padi ada, semuanya dari dataran gunung tertinggi sampai terendah, bahkan laut kedalaman berapa ratus meter pun ada. Saya curiga nih, Neng, jangan-jangan akar masalah itu justru malah di pendidikan ya. Pendidikannya. Kan nggak masuk akal ya. Tempat yang sebegini indah, potensinya sebegini besar, tapi ada orang miskin tuh agak nggak masuk di akal saya loh sebenarnya. Kok bisa ya gitu kan? Agak heran gitu. Berarti jangan-jangan soal akarnya itu pendidikan tuh, Neng Ais. Karena tidak terdidik, akhirnya misalnya kesulitan membuka lapangan pekerjaan baru, kemudian untuk menaikkan standar ekonominya juga butuh waktu yang lebar. Jangan-jangan akses pendidikannya harus terus ditingkatkan mungkin ke depannya, Neng Ais ya. Mungkin. Ya baik, untuk sebenarnya orang Brebes, Tegal dan Kota Tegal ini orangnya sudah sangat pintar-pintar. Iya. Sudah sangat pintar-pintar karena di Pemerataannya Brebes, kali ya? Tegal, Kota Tegal banyak profesor yang lahir di sana, kemudian para pejabat daerah, bahkan sampai level nasional pun banyak yang dari Brebes. Tapi ini perlunya kita duduk bareng, menyingkirkan ego masing-masing. Yuk kita bareng-bareng, yuk bangun Brebes, yuk bangun Kabupaten Tegal, yuk bangun Kota Tegal. Kita bareng-bareng, kita gotong royong. Apa di pedesaannya, Neng Ais? Di pedesaannya pendidikan cukup aman, maksudnya tersedia? Alhamdulillah di desa juga lumayan sudah cukup aman, dan bahkan di desa-desa kalau Bapak lihat itu rumahnya mewah-mewah. Iya ya. Mewah-mewah, rumahnya dua lantai, Iya, dan iya, mereka mainannya mobilnya Pajero segala macam, ngetrek segala macam itu. Oke. Gitu ya kan. Oke, Neng Ais, ini ada saran dari teman-teman konsultan politik. Mungkin Neng Ais juga sudah melakukan, tapi anggap aja ini sebagai bahan pengingat. Teman-teman kasih masukan Pantura bagian Jawa Tengah Barat, yakni Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal merupakan medan yang cukup menantang. Karakter masyarakatnya komunal, kemudian senang bersama-sama ya, namanya komunal kan, senang bersama-sama. Di satu sisi punya punya kekuatan pendekatan patronase yang kuat begitu ya. Biasanya tokoh-tokoh yang ada di sana punya pengaruh yang besar. Jadi silaturahim dengan para tokoh tuh biasanya bisa menjadi kunci juga. Kemudian kampanye ruang terbuka masih dianggap bisa dilakukan, amplifikasi di media lokal, koran, online, radio lokal itu dianggap masih efektif. Kenapa bukan media nasional? Karena biasanya media-media lokal tuh bisa mengcapture masalah-masalah lokal gitu ya. Kemudian teman-teman mengapresiasi aktivitas Neng Ais bersama dengan para petani itu sangat orisinal, sangat genuine, dan biasanya hal-hal yang seperti itu membawa dampak elektoral yang bagus ya, karena sifatnya genuine dan lahir dari keresahan masyarakat lokal. Mungkin itu saran dari teman-teman. Sekarang kita masuk ke segmen yang gampang-gampang nih, Neng. Boleh. Ini cuman bagi-bagi ini doang. Pilih salah satu yang menurut Neng Ais lebih diri Neng Ais. Boleh. Neng Ais lebih suka mengelola waktu atau mengikuti alur waktu? Mengelola waktu. Membangun jaringan atau berfokus pada keterampilan? Membangun jaringan. Berinvestasi untuk diri sendiri atau lingkungan sekitar? Untuk lingkungan sekitar. Menyesuaikan dengan norma sosial atau menetapkan standar sendiri? Dengan norma sosial. Kebebasan berekspresi atau pertimbangan etika? Pertimbangan etika. Menyelesaikan konflik secara langsung atau menghindari konfrontasi? Saya lebih senang menghindari konfrontasi. Menetapkan standar yang tinggi atau bersyukur dengan kemajuan yang aktual? Standar yang tinggi. Menyusun rencana matang atau menghadapi tantangan tanpa rencana?
menghadapi tantangan tanpa rencana. Makasih Neng Ais. Oke, seru. Neng Ais, ini segmen terakhir, Boleh. namanya Hai Anak Muda. Boleh. Benar-benar kami dedikasikan untuk anak muda karena ya saya sih kebayang aja ya sekarang calegnya aja semuda Neng Ais ya yang masih 30-an tahun ya Neng Ais. 33 tahun. Bayangin 33 tahun tuh caleg, kemudian pasti pemilih kita juga lebih relate. Pemilih kita kan 53%-nya tuh pemilih pemula, 40% dari 53% itu pemilih pertama. Mereka Iya. belum punya experience sekalipun untuk memilih. Karenanya kita terus mendorong mereka untuk memilih secara rasional, Neng Ais. Tidak hanya berdasar suka tidak suka, tetapi lebih relevan tidak relevan ya. Iya. Terlepas suka tidak suka juga menurut saya bukan salah juga. Jadi selanjutnya nanti saya minta Neng Ais untuk bicara langsung ke mereka melalui kamera yang ini. Iya. Apa aja boleh ajakan, boleh himbauan, boleh inspirasi, apapun. Jangan lupa pilih Neng Ais juga boleh karena ini musim kampanye jadi bebas pada dasarnya gitu ya. Nanti arahnya ke sini, diawali Hai Anak Muda, kemudian dilanjutkan. Silakan Neng. Hai anak muda, keberanian menghadapi tantangan, ketekunan meraih impian, kesuksesan bukan sekedar kebetulan, tapi hasil perjuangan tanpa henti. Teruslah berinovasi dan taklukkan dunia dengan visi dan semangatmu yang luar biasa. Ingat, 14 Februari 2024, jangan lupa pilih saya, Siti Aisyah, Partai Ka'bah, nomor 8, Sor Dewek. Begitu melihat kertas suara yang kuning, warna kuning kita ambil, kemudian kita buka, lihat yang paling kiri, paling mentok, udah nggak ada jalan lagi, Sor Dewek Siti Aisyah. Sor Dewek itu paling bawah sendiri. Paling bawah sendiri. Ini Sor mirip kalau Dewek. bahasa Purwokerto ya, ngisor kalau di bawah. Ngisor Dewek, Ini memang mirip Brebes ya? ini kan ngapak. Ngapak ya, kayak Iya. Purwokerto juga ngapak kan Ngapak ya. juga, Mbak Neng Ais? Brebes. Brebes Purwokerto kan deket-deketan. Deketan. Iya. Neng Ais, matur nuwun sudah hadir. Teman-teman, sekali lagi ya, bagi yang suka dengan Neng Ais, bagi yang menganggap programnya relevan, karakternya baik, jangan lupa pilih Neng Ais nanti tanggal 14 Februari 2024, Sor Dewek, bener nggak? Iya. Paling bawah, nomor urut 8 di Dapil 9 Jawa Tengah. Betul. Ya. Dapil 9 Jawa Tengah, jangan lupa coblos beliau dan mudah-mudahan beliau akan amanah memperjuangkan masa depan kita bersama dan khususnya di Dapil teman-teman sekalian. Saya pribadi sih percaya ya, saya pribadi merasa Neng Ais ini tulus, polos, berjuang gitu ya. Mudah-mudahan vibrasi ini bisa terasa sampai kalian yang menonton atau menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa pilih beliau apabila kalian merasa beliau adalah perwakilan yang tepat ya. Nomor 8 17 Partai Ka'bah. Saya Imam Priyono, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Neng Ais. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.